Kami adalah justru malah Mahkamah Konstitusi memutuskan apalagi ini hasil keputusan judicial review ini masih justru malah inkonstitusional lagi. Kalau ada kawan-kawan, misalnya kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh, atau pimpinan serikat pekerja, serikat buruh yang mengapresiasi Mahkamah Konstitusi terkait masalah putusan ini, justru mohon maaf kawan, kita berbeda pendapat kali ini. Saya justru mengapresiasi kawan-kawan buruh yang telah melakukan judicial review dan kawan-kawan yang terus melakukan perjuangan penolakan undang-undang Omnibus Law ini di jalanan. Itu dua. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi ya saya nggak apresiasi, justru saya mengutuk keras keputusan Mahkamah Konstitusi ini yang menurut saya sumir, ya kan, abu-abu, amburadul dan cari aman. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial itu melanggar dalam dua hal, yaitu satu, mengapa putusan MK kok tidak final, ya kan? Dan yang kedua, mengapa putusan MK kok tidak berlaku seketika, kok dibuat bersyarat 2 tahun dulu? Itu tandanya MK itu memang maklar konstitusi, ya kan? Yang untuk selamatkan muka Jokowi dan DPR RI yang tidak pro rakyat atau buruh. Mahkamah kompromi, ya kan, perusak demokrasi Indonesia, perampok hak konstitusional Indonesia. Kenapa saya bilang demikian? Jelas sekali kalau Anda mendengarkan kemarin pembacaan putusan, bahkan kalau Anda membaca putusan salinan daripada putusan majelis hakim itu di MK itu, jelas sekali di pertimbangannya, terutama terkait masalah prosedur perbuatan undang-undang, jelas sekali di situ. Dia menyatakan bahwa tidak memenuhi unsur proses pembuatan. Jadi Undang-Undang Omnibus Law nomor 11, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 sudah cacat formal. Lah, kalau sudah jelas begitu, telak itu yang paling telak, sudah cacat formil, belum lagi yang penulisan narasi-narasinya ya. Ada di situ diulas juga. Kalau kita baca itu di pertimbangan majelis Mahkamah Konstitusi terhadap salah ketik apa segala macam, itu jelas sekali sudah telak bahwa sudah cacat formil. Kalau sudah cacat formil, harusnya sudah dinyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2021 tidak berlaku, dicabut. Nggak usah bilang kok ada apalagi ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Kok inkonstitusional bersyarat? Emang urus KTP apa? Justru saya pikir di sini cara pikir, cara pandang, dan cara memutuskan Mahkamah Konstitusi ini inkonstitusional karena membuat terobosan hal-hal yang baru yang justru bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Jadi wajarlah publik kecewa dengan sikap Anda. Sudah jelas bahwa keadilan hari ini sudah tidak ada di Republik ini. Ketika bertentangan dengan kekuasaan hari ini, jadi memang benar pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin di dalam apalagi ini suratnya itu, dalam petutumnya sendiri jelaskan pernyataan presiden ini, terlepas ini ada di pengadilan, tapi secara tidak langsung ini sudah mengintervensi apalagi ini Mahkamah Konstitusi. Belum lagi dipertegas, ini kan dikeluarkan di paling nggak salah sekitar bulan Juni, itu dipertegas di bulan Agustus ketika Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan. Dia begitu sangat membanggakan dan mendewa-dewakan Undang-Undang Omnibus Law ini sebagai produk pertama Undang-Undang Omnibus Law selama ada 7 kali Indonesia 7 kali ganti presiden. Hanya di zaman di Presiden Jokowi inilah ada Undang-Undang Omnibus Law ini yang dibuat dalam 100 hari, ya kan, walaupun menabrak konstitusi sana sini. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa memang Mahkamah Konstitusi tidak independen, tidak memiliki integritas sebagai seorang hakim. Kenapa kita bersedih hati? Anda ini salah satu adalah petinggi di kehakiman. Anda ini orang-orang hebat yang dulu di MK itu, profesor-profesor semua. Level tertinggi dari hakimnya dulu sebagai
hakim mahkamah di majelis di MK ini yang setara dengan Mahkamah Agung. Tapi Anda sama sekali tidak memiliki integritas maupun kapasitas dalam menjaga marwah Mahkamah Konstitusi itu sendiri sebagai wadah, tempat, atau institusi di mana rakyat mencari keadilan secara konstitusi. Anda sudah nodai dengan keputusan ini, sudah berpihak dua kaki ini. Apapun alasannya, apalagi di sini ada dissenting opinion. Terdapat berbeda dissenting opinion dari Hakim Konstitusi 1 Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pevuk. Ini jelas ada 4 majelis hakim yang dissenting opinion, dan opininya jelas sekali memberikan keuntungan, memberikan pendapat-pendapat, anasir-anasir, dalih dan dalih yang menguntungkan pihak pemerintah. Jadi skor dengan jumlah hakim konstitusi 9 orang itu ya 5-4. 4 orang yang dissenting opinion, 5 orang yang memutuskan perkara ini. Itu pun keputusannya dua kaki, cari aman. Ini tidak jauh beda dengan keputusan TPUA ketika menggugat Presiden RI. Itu lebih barbar lagi. Lebih barbar lagi dan lebih ugal-ugalan, amburadul segala macam. Ini mekanisme di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu terkait masalah putusan gugatan terhadap Presiden, 66 kebohongan Presiden, dan disfungsional DPR RI. Itu lebih brutal lagi, brother. Ini masih mendingan lah ya, putusan MK ini halus lah, tapi sama aja menipu rakyat dan menipu kaum buruh putusan ini. Maka dari itu apalagi ini saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, karena keadilan sudah semakin susah, maka mari kita gunakan kebenaran dan keadilan dari rakyat aja langsung, ya kan? Karena kita sebagai pemilik kedaulatan, ketika seluruh institusi baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif sudah dikuasai oleh oligarki kekuasaan hari ini dan antek-anteknya, plus didukung dengan basar-basar RP, cebong-cebong yang tidak bertanggung jawab itu, perusak bangsa, cebong berkedok kampret dan sebagainya. Nah, kita sebagai pejuang buruh yang mudah-mudahan kawan-kawan pejuang-pejuang buruh tetap amanah dan istiqomah, kita kawal ini dengan suara kebenaran buruh tentunya, suara kebenaran rakyat tentunya, yaitu dengan turun ke jalan. Kita tegakkan saya ini karena rakyat ini lengkap. Anda mau cari profesor sampai tukang sapu ada, ya kan? Anda mau cari jenis apapun, tingkat kecerdasannya ada di rakyat. Kalau anda itu yang ada di pejabat kan hanya tertentu saja. Tapi kalau di rakyat ini komplit, ya kan? Mau ahli politik ada, ahli pokoknya lengkap lah ini rakyat ini. Jadi Anda tidak usah, pemerintah itu yang baik itu tidak usah bohongi rakyat. Hakim yang baik itu tidak usah menipu rakyat. Karena apalagi ini Anda juga lahir dari rakyat. Pejabat-pejabat ini, Mahkamah Hakim Konstitusi ini lahir dari rakyat, ya kan? Nggak ujuk-ujuk Anda jadi hakim konstitusi. Yang mentang-mentang sudah jadi hakim konstitusi, merasa sebagai panggedena, merasa orang paling besar di institusi kehakiman, Anda seenaknya aja memanipulasi bahasa yang ada di sini dengan alasan ramah investasi lah, dengan alasan banyak gini, harus mindsetnya inilah, out of the box lah. Intinya jelas proses ini secara moral saja, secara moral kita gugah ini hakim, majelis hakim ini secara moral aja bertentangan dengan tata cara perbuatan perundang-undangan, sehingga ya bisa jadi nanti kita lihat aja nanti ke depan seperti apa kondisinya. Yang jelas semakin membuktikan bahwa di rejim Jokowi ini keadilan tidak ada.